salam kenal aku Apple. Jadi di video kali ini aku akan membahas gimana cara mengatasi jerawat dan kita mengenal tentang jenis-jenis jerawat pada tubuh kita. Jangan lupa untuk di-subscribe. Mengenal jenis-jenis jerawat. Jadi kita pahami dulu ya, jerawat itu adalah masalah kulit yang terjadi nggak cuma di cewek, wanita, tapi di cowok juga mengalaminya. Jadi semua kalangan mengalaminya ya. Nah, jerawat itu muncul di badan, bisa di punggung, bisa di seluruh tubuh sebenarnya bisa ada jerawatnya. Nah, paling banyak juga tuh di wajah ya. Kalau di wajah itu kayak oh my god, jerawat itu bikin kita insecure. Tapi di badan juga, apalagi di punggung nih, kalau cewek-cewek ya itu kayak ganggu juga nggak sih kalau kita mau pakai baju yang agak terbuka sedikit, di punggungnya ada jerawat, mukanya mulus kayak ting tong. Jerawat itu menular atau enggak sih? Sebenarnya jerawat itu tidak menular, tapi pola hidupnya bisa menular. Jadi tahu nggak sih kalau misalnya mamahnya itu jerawatan atau papanya jerawatan, anaknya tuh bisa jadi jerawatan juga loh. Sebenarnya kenapa? Karena pola kebiasaannya itu sama, dan mungkin ruangannya kan satu rumah ya terus bisa polanya sama. Tapi karena itu, ataupun juga tuh hormon masing-masing ya, hormonnya orang tua kulitnya berminyak, jerawatan, anaknya bisa juga terjadi seperti itu. Bisa nggak sih anaknya ini nggak jerawatan? Ya bisa aja kalau misalnya pola hidup dan kebiasaannya tuh dirubah. Nah, aku mau kasih tahu nih ke kalian apa aja tanda gejala-gejala jerawat yang ada di badan. Badan ya, kita bahas tentang badan dulu ya. Sebenarnya kalau jerawat di badan tuh hampir sama sih kayak di wajah ya. Nah, kalau di wajah tuh kebanyakan ya komedo putih, di hidung biasanya komedo hitam gitu. Sebenarnya di punggung ada nggak sih? Di tubuh kita yang lain ada sih nggak sih? Sebenarnya ada aja sebenarnya kalau ada pori-pori yang besar, mungkin nggak kelihatan, nggak seperti se ekstrim kalau kita di wajah ya kan. Terus juga ada jenis jerawat namanya papula, terus nodul, pustula, terus ada juga kalau di wajah itu jerawat batu, dan juga di badan biasanya di punggung ya, itu biasanya di leher juga tuh ada, di dada itu ya jerawat batu tuh bisa loh terjadi. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, yang pertama yang menyebabkan jerawat itu adalah gesekan kulit pada pakaian. Misalnya pakaiannya itu terlalu ketat, pakaiannya itu nggak terlalu bersih. Misalnya kalian pernah nggak sih orang suka gantung pakaian sama pakaian tuh ya, ini hari ini dipakai keluar rumah loh, kalian di luar rumah masih pakai baju itu, kalian gantung, enggak kok, itu nggak kotor, nggak bau, dicium. Tapi tahu nggak sih kalian bawa dari luar itu sebenarnya itu kan bakteri dan segala macam ya, masuklah ke kalian, masuk gantung di kamar, iya kan, kalian pakai besoknya itu juga bisa menyebabkan jerawat. Makanya ada jerawatnya di punggung, mungkin bagian dada sini, karena baju kemarin yang menurut kalian itu bersih ternyata tidak bersih. Itu bisa menyebabkan penyebab jerawat ya. Yang kedua adalah menggunakan perhiasan. Nah, ada juga sih sebagian orang yang nggak cocok nih sama jenis-jenis perhiasan. Misalnya kalau pakai perhiasan bahan besi, itu bisa gatel-gatel, bisa menyebabkan jerawat. Atau pakai perak atau emas, itu bisa terjadi loh, orang nggak cocok gitu. Aku sendiri kalau selain emas ataupun perak itu jujur aku gatel-gatel. Apalagi kalau udah bahan besi, karena bahan besi itu juga kalau sering dipakai ya kan jadi kuning. Nah, tuh gatal-gatal dan bisa terjadi namanya jerawat. Ataupun kalian pakai baju yang biasanya ada kayak aksesorisnya gitu. Nah, kalau kalian nggak cocok, kena gesekan di badan kalian, itu bisa menyebabkan jerawat juga, ataupun kulitnya teriritasi bahkan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah area badan kita itu kotor dan berkeringat. Tadi aku bilang ya, baju yang kalian anggap bersih tidak bau keringat, sebenarnya kan ada kotor dan berkeringat gitu kan. Meskipun keringatnya nggak banyak, tapi itu tetap aja kotor ataupun bawa bakteri-bakteri dari luar. Nah, apalagi kalian jarang suka mandi. Ayo, siapa yang jarang mandi nih? Ini biasanya pada cewek-cewek nih, nggak cuma cewek nih, cowok-cowok nih habis berangkat dari mana, pulang agak malam, sampai rumah nggak mandi, ataupun tidur masih pakai baju yang bekas jalan tadi, nggak ganti baju tidur. Sebenarnya baju tidur itu nggak perlu seragam juga kali ya. Mungkin baju yang sudah sobek-sobek, usang-usang, yang udah nggak layak dipakai buat jalan, itu kalian bisa pakai untuk tidur. Nggak usah beli pakai seragam tidur, gitu tuh nggak perlu sebenarnya. Kalau ada pun ya oke, karena bahannya juga bagus ya kan, silky ataupun bahan katun, emang bagus untuk tidur di kulit kita. Nah, cara pengobatan di rumah yang pertama adalah kalian menggunakan sabun jerawat. Nah, sabun jerawat itu
Yang perlu kalian ketahui ya, bukan sabun di wajah ya. Mungkin kalau kalian beli sabun wajah mau buat jerawat punggung atau badan itu kayak berat juga. Kalian bisa pakai sabun batangan. Nah, kalau aku sendiri, aku pernah upload tuh ya, namanya sabun hijau. Holy apa gitu ya, namanya kalau dipegang tuh lengket-lengket gitu, kayak kayak lembek-lembek gitu. Sabun Holy, sabun hijau. Ini kayak gini gambarnya. Nih, ini bagus banget untuk jerawat. Ya, itu bisa pakai di seluruh tubuh, bahkan kalau kalian gatal-gatal itu juga bisa dipakai. Yang kedua, hindari menggunakan pakaian ketat. Kalau kalian suka pakaian ketat itu boleh-boleh aja, cuman jangan terlalu sering lah dipakai, ataupun pakaian ketatnya juga cukup nyaman, ataupun dalemannya kalau kalian pakai pakaian ketat, dalemannya pastikan yang nyaman menyerap keringat. Terus juga tidak memencet jerawat. Nah, ini kesalahan banyak orang, ada jerawat sedikit dia pencet. Nih ya, pencet jerawat kan di samping ini masih ada nih, itu bisa aja kayak cairan-cairan bekas jerawat itu nyamping di kulit kalian yang lainnya. Nah, itu bisa menyebabkan jerawat juga. Wow, penyebab jerawat sebenarnya itu banyak banget. Jadi ya ini yang meminimalisir aja sih yang aku bacakan. Nah, untuk mengatasi jerawat kalian bisa pakai nih body serum Mr. Apple. Ini bukan kayak iklan yang gimana-gimana, cuman ini mau sharing aja. Nah, di sini body serum brightening body serumnya Mr. Apple ini dia itu udah mengandung niacinamide ya untuk mencerahkan. Kalau untuk jerawatnya dia itu bisa ada kandungan Centella asiatica, aloe vera untuk membantu mengurangi jerawat dan juga mencegah timbulnya jerawat. Nah, kalau memang ada hormonal itu pasti terjadi, cuman itu membantu untuk mencegah. Pastikan kalau pakai body serum Mr. Apple atau pakai produk lotion atau serum-serum lainnya itu boleh, nggak apa-apa, yang ada kandungan Centella asiaticanya. Dan juga untuk mengatasi habis jerawat ya, untuk membantu memudarkan bekas jerawat, ini juga mengandung 12 bahan aktif ya, untuk niacinamide, glutathione, kojic acid, kefir ya, terus juga vitamin C yang bagus banget untuk memudarkan bekas jerawat dan juga meregenerasi kulit. Kenapa? Karena ada DNA salmon, kolagen, sama tadi vitamin E gitu untuk menutrisi kulit. Nah, terima kasih untuk nonton video aku. Maaf banget ini kalau agak berisik karena hujan pas buatnya ya. Tiba-tiba hujan. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih untuk nonton video aku. Jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.